Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah di mana dirinya yang ingin berniat jahat kepadamu atau berbuat jahat kepadamu. Waduh, ini sudah ada niat, ada juga yang ingin berbuat ya. Wah, bahaya nih ya. Nanti kita lihat ya siapa dan bagaimana dan apa pesan semesta untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruk diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya ataupun di nomor WA ini ya. Bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan maaf agak sedikit berisik. Di samping ada anak saya ya, dia lagi bermain. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, langsung saja untukmu Virgo ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, dirinya yang ingin berbuat jahat kepada Virgo. Virgo. Virgo, kita lihat untukmu Virgo. Oke, kita lihat. Oke, untuk kartu pertama di sini apa yang dia inginkan kepadamu atau tidak suka ya. Ingin berbuat jahat. Wah, saya lihat di sini ya. Dia ini tukang cari muka ya. Ada beberapa orang yang memang tidak suka dengan kamu ya, yang mana mungkin cari muka kepimpinan, menjelek-jelekan kamu, ataupun malah membuat kamu terluka dari ucapan dia ya. Ini lebih ke menjelek-jelekan ya. Jadi contoh ya, di karir aja dulu ya. Dia menceritakan bahwa ternyata itu Virgo itu pemalas, bos ya. Dia itu partner yang kurang bagus, kurang cekatan. Apalagi kalau kamu bicara dalam tim ya, bekerja dalam tim, dia bilang kamu tuh nggak bisa mengimbangi mereka. Terus kamu itu lambat, lelet, ya. Ini contoh ya. Ada beberapa yang tidak suka dan akhirnya menghasut-hasut kamu ke pimpinan. Ya, ibaratkan kamu tuh dalang dari semua kegagalan mereka karena apabila kalau kamu kerja satu tim ya. Kalaupun dalam hubungan mungkin dia bilang Virgo itu nggak bertanggung jawab, Virgo itu kurang cekatan, pemalas, terus apa ya, tidak bertanggung jawab, terus suka pergi ke sana ke sini. Mungkin dia cerita-cerita kamu di mertua atau di orang tuanya sehingga kamu dapat teguran. Nah ini ya, jadi ada yang tidak suka karena ya dalam artian kamu tuh pembawanya tenang ya, sedangkan dia kan maunya cepat ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh lambat dan membuat dia tidak nyaman. Nah itu, jadi kalau kita bicara circle di sini, The Empress ini pembawanya kan tenang. Nah ini kamu pembawanya tenang, dia tidak suka kamu tenang gitu. Dia maunya kamu tuh apa ya, kalau dibilang gesit dong ya, ataupun mungkin kondisinya di sini pimpinan ya, ada yang toksik. Saya lihatnya di situ. Macam contoh, kamu bekerja tenang, baik, tetapi dia mau kayak macam kamu tuh harus kayak robot, cepat gitu kerjanya ya.
Padahal pembawaan kamu ya seperti gitu ya, tidak bisa selincah. Dia mau yang kayak lincah kayak robot yang luar biasa. Nih ada beberapa yang mau memanfaatkan tenagamu ya, tetapi tidak memperhatikan dari segi penghasilanmu ataupun kalau dibilang kesejahteraan kamu ya. Ada beberapa yang mau kamu menyuruh kamu seperti begini begitu, tetapi tidak memperhatikan dari kondisi kamu. Apalagi di sini saya lihat ada Virgo yang sakit ya, tapi tetap harus. Nah ini, jadi kalau dibilang berniat jahat kan berarti kan bukan mau menyembuhkan penyakit, tapi malah menambah penyakit, atau malah penyakit nggak ada, malah karena disuruh kerja terlalu keras ya, akhirnya bisa sakit. Nah ini ya, jadi ada yang tidak suka dengan karakter kamu yang agak sedikit tenang ya. Kamu suka kamu tenang, dia mau kamu tuh agak sedikit bukan gegabah juga, tapi kayak macam lebih agresif gitu ya. Pokoknya intinya mereka mau membentuk dirimu sama seperti dirinya. Berarti kan itu keluar dari karakter kamu, sehingga kamu juga kayak terasa tersiksa. Nah itu kan menyiksa ya, artinya mereka berbuat jahat walaupun mungkin maksud mereka baik ya. Macam contoh, kamu itu harus produktif itu harus ada action, tetapi kan maksudnya Virgo punya action berbeda. Macam contoh, Virgo ini orangnya suka memikir, bukan pekerja. Nah ini jadi salah satu contoh juga ya Virgo ya, kamu harus cari pekerjaan itu yang sesuai dengan karakter kamu. Ini kebanyakan ini kamu kondisinya di pekerja, sedangkan kamu kondisinya itu senang itu duduk di belakang meja gitu. Sedangkan kondisi kamu saat ini mungkin ada beberapa Virgo yang harus sebagai kerja lapangan gitu, dan akhirnya kamu tersiksa sendiri. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan passion kamu tuh pemikir. Makanya tadi saya bilang ya, mereka tuh kayak macam merasa bahwa kamu tuh pemalas, padahal kamu tuh pemikir. Kamu nggak bisa kayak macam secekatan mereka. Jadi menurut mereka kamu itu lambat, sedangkan menurut kamu itu saya sudah kerja paling cepat loh, ini udah paling maksimal loh, tapi kenapa selalu salah dan salah. Begitupun pimpinan. Nah ini ya, jadi kamu yang harus bisa tahu siapa diri kamu ya. Karena saya lihat di sini, kalau bun dalam tanda kutip dia tidak berniat jahat secara langsung, tetapi secara fisik dan mentalmu mereka menyerang di situ ya, bicara walaupun mungkin maksudnya baik ya, untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan juga artinya kamu harus loyal terhadap perusahaan, terhadap pimpinan, tetapi mereka harus membentukmu seperti mereka. Itu kan tersiksa buat dirimu secara mental, apalagi fisik. Makanya saya bilang tadi bisa sakit. Nah ini ya, jadi ada yang kurang suka satu tim dengan kamu ya, akhirnya lapor ataupun mungkin ya cerita negatif terhadap kamu ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebenarnya bukan salah dia, bukan salah kamu juga, situasi yang salah karena penempatan posisimu yang salah. Nah ini ya, jadi kalau memang kamu merasa bahwa aduh kayaknya saya kurang bisa di lapangan nih bos, bisa nggak saya di dalam ruangan aja sebagai penyortir atau apa ya, karena mungkin saya kesehatan kurang bagus ataupun bagaimana, harus bisa berani mengatakan itu. Kamu kan nggak berani ya, makanya akhirnya ada orang yang menyakitimu secara tidak langsung dari perkataan atau dari ucapan atau tindakannya. Nah itu ya, karena ada beberapa yang ceplas-ceplos, dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar, padahal telah menyakiti kamu. Walaupun benar tapi menyakiti Virgo. Hati Virgo berarti kan setidaknya dia berniat jahat kepadamu. Kenapa? Karena menekan secara mental ya. Di sini ada Six of Cups. Ada yang tidak suka juga ya, dimana saya lihat di sini mungkin ya, kamu ada beberapa dari Virgo yang mungkin kondisinya berhasil mendapatkan prestasi apa gitu, ataupun naik jabatan, ataupun mungkin kondisinya kamu mendapatkan reward ya, akhirnya kamu mungkin beli rumah, properti, kendaraan ataupun apapun. Ada yang tidak suka atas pencapaianmu, atas keberhasilanmu ini ya. Jadi ini energinya bisa global ya, jadi saya hanya bisa mengambil energi yang paling dominan dari Virgo ya. Kamu yang menentukan sendiri apakah ini sudah terjadi atau belum, ataukah memang kalau seandainya tidak terjadi ya berarti energi ini bukan untukmu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Dan kalaupun sudah terjadi berarti ikhlaskan ya, ambil pelajaran dan hikmah dari apa yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi kamu bisa pakai sebagai pelajaran untuk berjaga-jaga, supaya pada saat itu terjadi kamu sudah punya amunisi, kamu sudah ibaratkan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Di sini ada yang tidak suka sama kamu
ya. Jadi dia mulai mulut ember lagi, hampir mirip seperti The Empress. Kalau Empress kan kinerja ya, dalam diri kamu. Kalau ini ekspektasi mereka ya, terhadap kamu. Wah, ternyata kok dia cuman kerja sebagai karyawan aja udah bisa beli rumah ya, padahal dia nggak tahu bahwa itu rumah itu nyicil ya, jadi cicil. Ataupun kok dia cuman gajinya segitu aja kok bisa beli ini ya, beli motor ya, atau beli mobil ya. Jangan sampai dia jadi ani-aninya orang, ini contoh ya. Ataupun jangan sampai dia menggelapkan dana perusahaan ya. Jadi seperti gitu. Di sini ada beberapa mungkin ya, saudaramu ataupun mungkin pasanganmu juga merasa iri atas keberhasilanmu karena merasa seperti kompetisi ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari pasangan itu serasa kompetisi, bukan saling mengimbangi ya, melengkapi, tetapi kayak kompetisi ya. Si suami punya mobil, dia juga harus punya mobil. Si suami punya rumah, dia juga harus punya rumah. Waduh, repot ya, gimana nih? Waduh. Ya, tukang iri ya. Ini pun juga iri karena tidak ada keterbukaan ya. Saya lihat di sini iri karena mungkin Virgo ataupun dirinya kalau dalam hal hubungan rumah tangga ini tidak ada keterbukaan antara kamu dan dia ya, terutama dalam soal keuangan, sehingga seakan-akan kompetisi gitu ya, dan komunikasi juga kurang bagus kalau saya lihat seperti gitu ya. Dan kalaupun di saudara nih ya, ada kompetisi saudara, ya seperti gitu, seolah-olah kayak merasa Virgo itu nggak bisa apa-apa ya. Saudaranya menekan, entah kakak entah adik ataupun bahkan mungkin orang tua pilih kasih ya, sehingga ada luka batin dalam diri ataupun ya dirimu Virgo, karena secara tidak langsung sama seperti menyerang kamu di The Empress ini, menyerang secara mental, membanding-bandingkan kamu dengan yang lain ya. Virgo tuh nggak bisa apa-apa, pada saat kamu mempunyai sesuatu langsung mereka cibir lagi. Jadi kamu tidak mempunyai sesuatu, mereka cibir. Pada saat kamu mempunyai sesuatu, mereka cibir juga. Jadi ya itu, terserang secara mental ya. Jadi kalau mau dibilang berbuat jahat, ini bukan langsung jahat yang gimana ya, tapi secara mental ya. Jadi itu sangat luar biasa tertekannya ya. Kamu bingung mau kerja ini salah, kerja itu salah, terus yang benar di mata mereka tuh apa ya, apa yang harus saya lakukan supaya mereka itu bisa menghargai saya gitu. Ada beberapa Virgo yang memang luka batin sangat luar biasa, terutama dalam masa kecil ya, pengelolaan atau didikan dari orang tua, di mana orang tuanya pilih kasih ataupun membanding-bandingkan antara Virgo dengan saudara yang lainnya, seperti gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Wow, di sini ada orang yang mau pinjam duit. Ini hati-hati ya, bicara tentang keuangan, dimana mereka mungkin menuduhmu menggelapkan duit, menuduhmu korupsi, menuduhmu sebagai penjahat ya, maling, ataupun mungkin kondisinya ya ada yang mau pinjam uang tapi langsung dia hilang ya. Berarti kan ada kasus penipuan di sini. Entah apapun, yang penting kisi-kisinya di sini atau kata kunci adalah uang ya. Mereka mau menyudutkanmu atau merugikanmu secara materi. Ada yang macam contoh, yuk kita kerjasama bisnis ya, kamu kasih modal awal ya, mungkin kalau dibilang 50-50, ujung-ujungnya modal nggak jalan, ataupun mungkin sudah berjalan setengah ya sudah bubar, berarti kan merugikan kamu ya. Ataupun juga dia pinjam uang kamu, habis itu nggak dikembalikan, dia lari kemana nggak jelas ya. Ataupun mungkin kondisinya juga di sini ada pasangan yang mungkin kamu punya tabungan bersama jangka panjang, dia mengambil atau mencairkan itu tanpa sepengetahuan kamu, berarti kan itu sama saja sudah mengambil hakmu juga, karena kamu harus tahu ya, berarti kan itu dalam artian ya dia sudah mencuri. Nah ini hati-hati bicara tentang keuangan. Ataupun mungkin kondisinya ya itu di perusahaan ada yang wah ternyata itu ya Virgo korupsi, wah Virgo tidak jujur, wah Virgo bicara-bicara yang negatif tentang keuangan kepada pimpinan. Nah ini ya, atau bawa kabur uang perusahaan ya. Nah ini ada yang merasa bahwa kamu tidak jujur ataupun malah merugikan kamu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya tadi macam contoh, kalau seandainya kamu punya pasangan ya, dia mengambil kredit
tanpa sepengetahuan kamu. Tapi karena kamu suami istri, terus habis itu nggak tahu kamu bagaimana ya, mungkin dia sudah pakai uangnya tanpa sepengetahuan kamu, ambil kredit pas jatuh tempo, ujung-ujungnya kamu juga harus terlibat ya, terlibat untuk membayar atau ya kewajiban itu ya. Jadi kamu harus membayar, ataupun bahkan mungkin dia sudah pergi, kamu yang tetap membayar sendiri ya. Ataupun mungkin kondisinya juga di sini kamu berjuang bersama ya, sudah ya dengan sepengetahuan kamu mengambil kredit atau ya berjuang bersama lah, tetapi pada saat pertengahan dia pergi meninggalkanmu, kamu yang harus bayar sendiri. Nah ini di awal pakai bersama, tapi pertanggungjawaban ya dilimpahkan semua ke Virgo. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya ada yang tidak bertanggung jawab ya, membebani semua ke Virgo, semua kebutuhan, angsuran, kebutuhan rumah, kebutuhan hidup dan apapun segala macam ya. Itu juga secara mental, dimana saya lihat di sini ada yang tidak bertanggung jawab. Nah ini ya, ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa Virgo yang tidak bertanggung jawab dari segi keuangan ya. Akhirnya ada bahasa-bahasa yang kurang bagus, akhirnya mental Virgo lagi yang terkena. Di sini lebih ke mental ya. Saya rasa tuh Virgo punya mental yang lagi dikoyak-koyak ya. Yang pastinya ini tentang keuangan ya. Hati-hati, ada yang mau menipumu atau mau pinjam uang, ujung-ujungnya nggak balik, pura-pura lunas ya. Dimana di awal mengemis ya, setelah itu kita yang mengemis, Virgo yang mengemis. Wah bahaya nih ya. Di sini ada Chariot ya. Saya lihat di sini ada yang menuduhmu selingkuh ya. Ini ke mental lagi deh ya. Waduh. Di sini berbuat jahat ini lebih ke mental. Ini semua rata-rata mental ya, fisik dan mental ya. Jadi ada yang menuduh kamu selingkuh, ataupun mungkin kamu tergoda dan menggoda. Ya, pokoknya intinya di sini dia berbuat jahat, berniat jahat untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ya, terutama rumah tangga. Ataupun mungkin kalau di sini mungkin sudah bercerai, bagaimana caranya supaya anak itu lebih dominan ke pasangan yang satunya ya. Dia menjelek-jelekan kamu Virgo, supaya anak kamu tahu bahwa Virgo ini orang jahat. Nah itu, jadi dia menekan lagi secara emosi untuk supaya kamu bisa jauh dari anak kamu, ataupun hak asuh anak di dia. Ini contoh kalau seandainya kamu sudah berpisah ya. Kalau seandainya kamu masih bersama, saya lihat ya itu ada yang menggoda dan tergoda, entah Virgo entah dia. Dan ada pun manipulasi di sini ya, macam contoh ya karena saya playing victim kan, iya karena Virgo itu terlalu sibuk, nggak perhatikan saya sehingga saya berbuat seperti gitu. Jadi dia ada membenarkan, ataupun mungkin dibilang narsistik ya, serasa korban padahal dia dalang ya. Ataupun mungkin kondisinya dia bilang ya dia memancing Virgo marah ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dia memancing Virgo marah ya, supaya Virgo bilang ya udah kalau gitu kita cerai aja ya. Padahal dia sebenarnya mau cerai gitu dari Virgo, untuk menghilangkan semua beban-beban dia. Langsung bilang oke, kita akan cerai. Padahal maksudnya mungkin cuman Virgo tuh karena emosi ya, tapi langsung dia iyakan. Jadi kalau pada saat orang tanya kenapa kamu cerai dengan si ini, Virgo kenapa kamu cerai dengan Virgo, nanti dia bilang ya iya karena Virgo kan yang minta ya, karena dia sudah nggak mencintai saya ya saya rela melepaskan dia. Padahal sebenarnya dia yang ingin berpisah. Dia memutarbalikkan fakta. Nah di sini ada orang-orang yang seperti gitu, yang mana memutarbalikkan fakta. Jadi ujung-ujungnya lagi Virgo lagi yang salah. Waduh, nasib Virgo ya. Mereka menyerang mental kamu sebetul-betul bertubi-tubi ya, dari sisi pekerjaan, hubungan ya, persahabatan, bahkan keluarga sendiri menyerangmu ya. Di sini ada orang tua juga. Waduh. Dan di sini ada Nine of Cups, ada yang ingin memperalat kamu ya, atau menginginkan apa yang kamu punya gitu. Contohnya jabatan, contohnya juga mungkin ada yang mau ambil rumah kamu ya, ataupun mungkin kondisinya prestasi-prestasimu lah yang dicibir ya. Jadi contohnya gini, kamu naik jabatan, nanti dia bilang jabatan itu kan karena suap, dia bisa lolos di jabatan itu karena dia
main orang dalam, atau dia dekat dengan pimpinan, makanya dia bisa mendapatkan itu. Jadi banyak orang yang suara-suaranya ember gitu ya, yang tidak suka akan dirimu, ataupun mungkin malah menghasut orang ya, macam contoh kamu jadi bendahara ya, wah kenapa kita gajian nih terlambat, padahal memang seandainya memang sebenarnya dana itu apa ya, kalau dibilang terlambat keluar gitu, terlambat cair ya, jadi ditunggu. Tetapi ada beberapa yang itu mungkin Virgo tuh ya, terlalu lelet, lambat, ataupun mungkin dia mungkin udah pakai tuh, makanya harus tunggu dialihkan ke tempat lain ya, jadi kita yang korban ya. Pokoknya ada yang menghasut kamu supaya orang-orang membencimu ya. Nah itu, jadi ada yang mau jabatanmu, mau hartamu, atau apa yang kamu mau ya, apa yang mereka mau yang ada dalam dirimu ya. Contohnya rumah ya, rumah ada sengketa loh, saya lihat di sini. Macam contoh kamu beli rumah atau beli properti lainnya ya, entah juga kendaraan ataupun apapun ya. Mungkin kamu bayar cicil di orang itu, tetapi mungkin karena ada beberapa kendala sehingga kamu tidak bisa nyicil, akhirnya suara-suara lagi, wah itu dia jadi seperti gitu ya. Maaf ya, agak berisik ya, anak saya lagi bermain soalnya. Jadi seperti gitu, ada yang menginginkan apa yang kamu miliki ya. Jadi contohnya juga yang tadi ya, yang saya bilang motor ya, akhirnya ribut-ribut ya, padahal mungkin cuman terlambat 1 bulan 2 bulan ya, sebenarnya bisa diomongin, tapi malah dibilang wah ternyata dia menipu, ternyata dia begini, ternyata dia begitu ya. Ini bicara ke mental lagi ya, lebih banyak ke orang ember ya. Aduh Virgo, kenapa ya kamu terkoneksi dengan orang ember ya? Jadi secara tidak langsung ya di sini ya, di mana mereka berbuat jahat bukan secara terang-terangan, tetapi lebih sadis, menekan mentalmu sehingga akhirnya kamu merasa bersalah, merasa insecure, tidak pede, merasa sangat kecil, merasa terabaikan, dan bahkan merasa tidak diinginkan. Waduh, Virgo, berat juga hidup kamu ya. Padahal kamu sudah berbuat baik, tetapi selalu saja di mata orang toksik kamu selalu salah dan salah. Bahkan ya, mereka menebar fitnah untuk bisa mendapat pembelaan dan pembenaran atas perbuatan salah mereka. Tapi nggak usah dipikirkan, ingat ya, selama kamu benar ya, tidak usah dipikirkan. Selama kamu tidak pernah berbuat salah, jalanilah apa yang kamu tahu itu benar. Ingat ada karma ya, jadi nggak usah terlalu mau pusingkan dengan omongan mereka. Pasti suatu saat semesta akan membalasnya dengan cara semesta sendiri. Oke, itu ya yang saya lihat ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti gitu. Kalau sudah terjadi berarti ikhlaskan ya, berarti kamu sudah tahu bahwa oh si A, si B, si C ini orang nggak baik, berarti saya harus menjauh. Kalau belum terjadi ya waspada, jangan sampai itu terjadi. Jadi kamu sudah tahu bahwa oh ternyata nih ada orang yang mau menfitnah saya, ya sudah, saya diam-diam ya, saya nggak boleh dekat-dekat dia, saya nggak boleh mencerita-cerita ataupun mungkin kalau dibilang ya yang tentang keuangan, oh ternyata nih ada yang mau ajak kerjasama, nggak juga dulu ya, nanti malah terjadi yang negatif. Ataupun mungkin kondisinya dia mau pinjam uang, nggak usah dulu, nanti malah uang saya dibawa kabur ya. Nah itu ya, jadi kamu bisa waspada. Oke, di sini ada 3 kartu pesan semesta untukmu. Kita lihat. Oke, di sini ada The High Priestess. Di sini ada Ten of Cups. Dan di sini ada Queen of Swords. Semesta mau sampaikan kepada kamu banyak doa, banyak bersedekah, banyak introspeksi diri ya. Tidak usah takut dengan kehidupan ya, tetap semangat. Ingat apa yang kamu raih, apa yang kamu inginkan, selama itu baik, semesta mendukung ya. Jangan pernah menyanyiakan orang yang kamu cintai dan mencintaimu. Terkadang kamu mengorbankan dirimu untuk orang-orang supaya orang itu bahagia, sedangkan dirimu korban. Cintailah orang-orang yang mencintaimu ya. Ngapain kamu berkorban dengan orang yang toksik, yang tidak mencintaimu, sedangkan orang yang mencintaimu kamu sepelekan ya. Ini hati-hati ya, harus bisa tahu mana orang yang toksik dan mana orang yang tulus ya, mana orang yang modus. Kamu terkadang itu lebih berpihak kepada orang yang modus ya, karena mungkin dia kaya, karena dia apa ya, nggak usah, ngapain ya. Walaupun mungkin dia punya banyak harta, dia punya popularitas ataupun apapun, tapi kalau dia toksik, ngapain kamu mau dekat-dekat
Ya, cintai orang-orang yang menyayangimu, yang mencintaimu, terutama keluarga. Kalau memang pasanganmu toksik, ya jaga jarak, atau kalau bisa diajar ya, pelan-pelan diarahkan supaya dia bisa jadi pribadi yang baik. Ya, jangan ngegas, jangan malah pergi. Ya, selesaikan masalah. Setiap ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi ataupun diam ya. Dan jadilah orang yang bijaksana dalam apapun, dalam berucap, bertindak, berpikir ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan semesta mau kamu bisa lebih dewasa. Jadi setiap ada masalah di sini ya, itu diselesaikan dengan kepala dingin, bukan malah kamu merasa terkucilkan, merasa diintimidasi, merasa sendiri, sepi, bahkan merasa tidak diinginkan. No ya, semesta mau tunjukkan bahwa kamu itu kuat, makanya mereka iri sama kamu. Kenapa? Karena kamu punya kelebihan ya yang tidak mereka punya. Mereka mau jatuhkan kamu, makanya kamu harus bangkit ya. Masa kamu mau langsung dijatuhkan sama mereka? Enggak kan? Jadi kamu harus bangkit supaya buktikan sama mereka bahwa saya walaupun memang saya terpuruk sekalipun, tapi saya masih bisa bangkit tanpa ada topangan siapapun karena saya ini kuat. Nah, itu intinya seperti gitu ya. Harus mental kamu di sini. Yang kenapa kamu diserang secara mental? Karena semesta mau mengasah mentalmu ya. Jangan kamu berpikir negatif terhadap diri sendiri atau merasa dirimu kecil. Kamu orang berharga, kamu orang yang penuh dengan talenta ya. Tinggal keberanianmu saja yang harus di-up-kan ya, supaya orang tidak menginjak-injak kamu ya. Kamu terus berani menghadapi apapun ya, berani melangkah, berani bertindak, berani bertanggung jawab atas tindakanmu ya, dan berani untuk bertanggung jawab ya. Itu bicara mental. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, bahagiakan dirimu dan bahagiakan juga orang yang memang betul-betul mencintaimu, menyayangimu, dan harus bisa lebih tegas dalam menghadapi apapun, termasuk cobaan-cobaan yang semesta berikan kepadamu ya. Jangan lari dari masalah, karena kalau kamu lari dari masalah ya, kebanyakan Virgo lari dari masalah. Udah deh, dibandingkan begitu ya biarin deh daripada ribut ya. Akhirnya mereka menginjak-injak kamu ya. Tetapi jangan juga keras hati ya. Ada beberapa yang keras hati. Semesta mau kamu menyelesaikan masalah ya, bukan mengambang atau lari dari permasalahan. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu ya, dan pesan semesta. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak dan inisial, saya sudah menarik energinya juga, dimana kita mulai dari inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf E, I, K, C, D, maaf berisik ya, M, S, R, O, H, Q, W, Y, J, C, G, F, N, K, ada juga B, K dan B ya terakhir ya. Oke, di sini kamu terkoneksi dengan inisial dari huruf E, I, K, C, D. K-nya double berarti energinya up ya. Pokoknya yang double berarti energinya up. M, S, R, O, H, Q, W, Y, J, C, G, F, N, K, dan B ya. Oke, dari zodiak saya sudah menarik energi juga ya. Kalaupun mungkin koneksinya tidak ada di inisial, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Dimana untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Pisces, ada Aries, Taurus, Cancer, Libra, Capricorn, Virgo, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Pisces, Aries, Taurus, Cancer, Libra, Capricorn, Virgo, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.